Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami doakan semoga sahabat pendaftar CPNS 2021 dalam kondisi sehat, dalam kondisi prima. Bagaimana persiapan sahabat menghadapi tes CPNS 2021? Nah, kalau sahabat belum maksimal, maka video ini bisa menjadi referensi dan bisa dibagi kepada keluarga dan sahabat yang lain. Bagaimana menaklukkan soal-soal analisis verbal pada kemampuan tes Q. Jadi video ini adalah part kedua bagi sahabat yang belum menonton video analisis verbal pada part 1, silakan simak terlebih dahulu. Video ini dibuat atas jawaban pertanyaan permintaan teman-teman dan sahabat yang lain atas lembar kerja elektronik evaluasi pembelajaran video part 1. Bagi teman-teman dan sahabat yang belum melihat soal lembar kerja elektronik pembelajaran evaluasi pembelajaran part 1, silahkan klik link di bawah ini di kolom deskripsi. Pause terlebih dahulu video ini dan silakan mengerjakannya. Kemudian perhatikan pembahasan. Sebelum kita memulai, saya mengajak diri saya dan mengajak sahabat sekalian untuk memulainya dengan berdoa. Siap ya? Kita berdoa terlebih dahulu sahabat. Amin. Nah, kita mulai. Perhatikan sahabat. Soal analisis verbal, kuncinya cuma 3 sahabat. Kuncinya ada 3. Yang pertama, banyak berlatih sahabat. Kalau sahabat selalu berlatih, ya, sahabat pasti mampu menaklukkan soal-soal analisis verbal pada tes CPNS 2021 kali. Yang kedua, buat informasi dalam tes tersebut, dalam soal-soal tersebut, dengan bentuk simbol atau bentuk gambar, tabel, matriks, dan semuanya. Misal, apabila soal tersebut menggunakan nama orang, maka sahabat bisa mengambil simbol abjad awal pada nama-nama orang tersebut. Nama kota, sahabat bisa menuliskannya abjad awalnya saja. Bagaimana kalau ada nama atau nama kota awalannya sama? Misalnya nama orang Erna dan Erni. Sahabat bisa menyimbolkan Erna dengan EA dan Erni dengan E. Jadi pasti sahabat bisa mencari simbol, membuat simbol. Yang ketiga, setelah kita membuat simbol dan gambar atau matriks atau tabel yang mempermudah kita, maka langkah ketiga adalah mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin sahabat. Nah, kita perhatikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pada soal ini terdapat pernyataan tentang seorang calon presiden merencanakan mengunjungi 6 kota, yaitu J, K, L, M, N, dan O. 1 kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan menjadwal perjalanan untuk capres tersebut sebagai berikut. Syarat yang pertama, capres dapat mengunjungi M hanya jika ia telah mengunjungi L dan N. Artinya, syarat pertama ini kita bisa buat dalam bentuk simbol seperti ini. M mengunjungi L dan N, artinya L baru kota M. Syarat yang kedua 1.2-nya, N, kota N, baru menunjuk M. Jadi, kota L dapat dikunjungi langsung ke kota M, atau kota L terlebih dahulu, kemudian ada kota-kota setelahnya, baru mengunjungi kota M. Begitu pula pada syarat 1.2. Capres tidak dapat mengunjungi N sebelum mengunjungi J. Maka, artinya apa? Kita bisa simbolkan syarat kedua ini dengan kota J, tanda panah kota N, JN. Artinya bisa mengunjungi kota J terlebih dahulu, baru
lantas kota selanjutnya adalah N, bisa juga kota J, kemudian kota-kota lain baru menuju kota N. Syarat yang ketiga, kota kedua yang dikunjungi capres tersebut adalah K. Maka kita bisa simbolkan K sama dengan 2. Nah, dari 4 syarat ini, kita akan gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Siap sahabat? Kita lihat. Soal 1, manakah dari urutan berikut yang dapat menjadi urutan kunjungan capres ke kota-kota tersebut? Apakah option A, JKNLOM, ataukah option B, KJLNMO, atau kota C? Option C, OKMLJN, atau option D, LKONNJ. Nah, ketika kita sudah mendapatkan syarat dan soal seperti ini, maka kita bisa membuat gambar atau tabel atau matriks bantuan, matriks pembantu kita. Jadi kita buat syarat-syarat ini dalam bentuk matriks. Kita akan melakukan langkah yang ketiga, yaitu mengeliminasi jawaban yang tidak mungkin berdasarkan persyaratan yang ada. Kita perhatikan. Syarat 1.1 yaitu L baru M. L, M. L, M. Kita perhatikan option A. Option A, LOM. Artinya syarat 1.1 pada option A terpenuhi. Pada kota B, LNM. Artinya syarat 1.1 pada option B terpenuhi. Option C, ML. Artinya syarat 1.1 pada option C tidak terpenuhi. Sehingga kita tidak akan uji pada syarat 1.2, syarat kedua, dan syarat ketiga. Bagaimana option D? Option D, LKONM. Artinya syarat 1.1 pun option D terpenuhi. Kita melangkah pada syarat 1.2. Syarat 1.2 ya, NM. Kita perhatikan syarat untuk option A, NLOM, artinya syarat 1.2 terpenuhi. Begitu pula pada option B, NM, artinya syarat 1.2 pada option B terpenuhi. Sedangkan option C tidak perlu diuji. Sedangkan di option D, NM, artinya syarat 1.2 pada option D terpenuhi. Nah, lantas bagaimana syarat kedua? Syarat kedua, JN, artinya option A, JKN. Berarti pada syarat kedua, option A terpenuhi. Bagaimana pada option B? Kita perhatikan JLN, artinya syarat kedua pada option B pun terpenuhi. Bagaimana syarat untuk option D? Syarat pada option D untuk syarat kedua itu NMJ, artinya tidak terpenuhi. Sehingga kita coret dan kita eliminasi pada option jawaban yang benar kita. Tinggal 2 option yang tersisa, option A dan option B. Maka kita selesaikan pada syarat yang ketiga, K sama dengan 2. Kalau kita perhatikan option A, K-nya berada pada option pada kota kedua, sedangkan B pada kota pertama. Sehingga jawaban terbaiknya adalah option A atau best case-nya adalah A. Mudah bukan? Nah, perhatikan catatan yang paling penting, sahabat. Jangan jadikan patokan, jangan jadikan dasar option A ini sebagai urutan pada soal-soal selanjutnya. Option A ini adalah salah satu urutan. Jadi masih ada urutan-urutan yang lain yang bisa, yang tidak melanggar aturan atau syarat-syarat yang ada. Sehingga sahabat jangan jadikan patokan option A ini menjadi urutan pada jawaban nomor 2 dan 3. Kita langkah soal nomor 2. Manakah dari hal berikut ini yang pasti benar berkenaan dengan jadwal perjalanan kampanye capres tersebut? Option A, ia mengunjungi J sebelum L. B, ia mengunjungi K sebelum M. C, ia mengunjungi K sebelum J. Dan D, ia mengunjungi M sebelum J. Perhatikan baik-baik. Ada kata-kata pasti benar dalam option ini. Apa artinya pasti benar, sahabat? Pasti benar itu menandakan, kalau kita bawa dalam presentasi,
Kalau kita bawa dalam persentase statistik, maka 50% itu belum dinyatakan sebagai sesuatu yang pasti. Belum dikategorikan sebagai yang pasti. 70% pun seperti itu. 75% pun belum dinyatakan pasti. 90% pun belum dinyatakan pasti. Yang dinyatakan pasti persentasenya adalah 100%. Maka untuk menjawab soal ini, ya, kita cari persentase yang bernilai 100%. Perhatikan baik-baik terlebih dahulu antara syarat 1.2 NM dan syarat kedua JN, maka kita bisa membuat sahabat, ya, menggabungkan kedua syarat ini menjadi JNM. J dulu baru N baru menuju kota M. Sehingga ketika kita sudah dapat ini, maka kita bisa membuat matriks kunjungan capres dari kota pertama sampai kota ke-6. Perhatikan. Nah, kita mulai. Nah, dari keempat syarat atau ketiga syarat setelah digabungkan ini, maka langkah yang pertama syarat ketiga yang kita lakukan. Karena syarat ketiga jelas, kota K menjadi kota kedua. Kota K menjadi kota kedua. Nah, kalau kita menggunakan syarat gabungan antara syarat kedua dan syarat 1.2 yaitu JN, apakah sahabat bisa menempatkan kota M pada kunjungan kota pertama? Kita perhatikan. Kalau M dijadikan kota pertama, maka ini tidak memenuhi syarat. Karena ada kota J dan kota N yang nanti tidak memiliki urutan atau kunjungan urutan kota yang didatangi oleh capres tersebut. Dia berada di sebelah kiri M. Sehingga J dan N ini tidak mendapatkan urutan kota kunjungan. Sehingga M itu bisa dikunjungi pada kota ke-5 atau kota ke-6. Kota ke-5 atau kota ke-6. Ini menandakan bahwa kita bisa menyatakan bahwa dari option yang memenuhi syarat dan 100% adalah option B. Ia mengunjungi kota K sebelum M. Jadi kota K terlebih dahulu dikunjungi, baru menuju kota M. Apakah nanti M kota ke-4, kota ke-5, atau kota ke-6 yang akan dikunjungi oleh capres tersebut? Bahwa best choice atau jawaban terbaik adalah B soal B. Kita lanjut pada soal nomor 3. Perhatikan sahabat. Jika capres mengunjungi kota O pada kesempatan pertama, manakah dari kota di bawah ini yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Nah, perhatikan. Ada syarat utama pada soal nomor 3 ini. Yang mana itu? Yaitu kota O pada kesempatan pertama. Kota O pada kesempatan pertama ini menjadi syarat utama. Jadi, sebelum kita melangkah pada syarat 1.1 sampai dengan syarat ketiga, maka kota O terlebih dahulu yang ditempatkan. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk matriks atau tabel kunjungan kota, maka kota O kita tempatkan terlebih dahulu sebagai kota pertama. Langkah yang kedua kita gunakan syarat ketiga. Kota K berada pada kunjungan kedua. Kita sudah dapat kota O menjadi kunjungan kota pertama, maka kota K menjadi kunjungan kota kedua. Lantas, perhatikan pertanyaan soal nomor 3. Manakah dari kota di bawah ini yang ia kunjungi pada kesempatan ketiga? Jadi kesempatan ketiga. Nah, kalau kita melihat syarat gabungan antara 1.2 dan kedua, apakah M dapat menempati kunjungan kota ketiga? Kalau M menempati kunjungan kota ketiga, ini tidak memenuhi syarat. Karena kota pertama dan kota kedua telah diisi, yaitu oleh kota O dan kota K. Sehingga J dan N pun tidak akan mendapatkan urutan kunjungan kota. Sehingga M tidak tepat menjadi kota ketiga yang dikunjungi. Kalau begitu, option yang memuat kota M sebagai jawaban, kita eliminasi, yaitu option B dan option D. Sehingga tinggal 2 jawaban yang memenuhi, yaitu option A dan option C. Perbedaan option A dan option C terletak pada kota L. Jadi yang akan kita uji adalah kota L. Apabila kota L
dapat menjadi kunjungan kota ketiga benar, maka jawaban terbaik atau best choice-nya adalah C. Tetapi apabila L tidak dapat menjadi kota ketiga yang dikunjungi, maka jawaban terbaiknya adalah A. Kita uji kota L. Kota L itu merupakan syarat pada 1.1. Jadi yang kita gunakan adalah syarat 1.1, yaitu L baru M. L baru M. L baru M artinya L, ya, kota L bisa langsung ke kota M, bisa juga kota L terlebih dahulu, kemudian ada kota-kota yang dikunjungi, baru kota M. Jadi bisa seperti itu. Karena antara kota L dan kota J serta kota M itu tidak ada hubungan atau korelasi atau syarat yang diberikan dari pernyataan tersebut. Sehingga kota L bisa dijadikan kota kunjungan kota ketiga. Kalau begitu, best choice dalam soal ketiga ini adalah option C. Mudah bukan? Nah, kita melangkah pada soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6. Ingat, teman-teman, ada 3 kunci untuk melakukan soal analisis verbal. Yang pertama, berlatihlah. Banyak berlatih, sahabat. Yang kedua, buat simbol dan gambar. Dan yang ketiga, eliminasi, sahabat. Eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Perhatikan soal nomor 4, 5, dan 6. Terdapat informasi seperti seorang ahli telah memastikan bahwa 7 orang, yakni M, N, P, Q, R, S, dan T adalah ayah, ibu, bibi, saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, dan anak perempuan dari X. Ahli tersebut memberitahukan hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, T dan Q berjenis kelamin sama. Kalau begitu kita bisa simbolkan. Jadi kalau begitu kita bisa simbolkan ayah dengan simbol AY, ibu dengan simbol IB, bibi, saudara laki-laki, istri, anak perempuan. Lanjutkan, M dan N tidak berjenis kelamin sama. S lahir sebelum N. Dan syarat yang terakhir, I bukan ibu X. Soal nomor 4, di antara M, N, P, Q, R, S, dan T, berapakah yang perempuan? Nah, soal ini terlampau mudah ya buat sahabat. Karena kenapa? Dalam pernyataan ini kita bisa menghitung yang mana berjenis kelamin perempuan. Dari pernyataan ini, yang pertama, ibu pasti perempuan, bibi perempuan, kemudian saudara perempuan, istri, dan anak perempuan. Artinya apa? Jawaban soal nomor 4 yaitu option C sebagai pilihan terbaik. Jadi option C sebagai pilihan terbaik. Sedangkan soal nomor 5, perhatikan sahabat. Nah, di sini nama ketujuh orang itu sudah disimbolkan dengan abjad M, N, P, Q, R, S, dan T. Sedangkan hubungannya ayah, ibu, bibi, saudara laki-laki sampai dengan anak perempuan tidak disimbolkan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat simbol hubungan dari X ini. Apakah ayah, ibu, dan sampai dengan perempuan. Kita simbolkan ayah sebagai AY, ibu sebagai IB, bibi sebagai BI, saudara laki-laki SL, saudara perempuan ST, istri IS, dan anak perempuan IB. Bisa ya, sahabat? Jadi kita simbolkan ayah AY dan sampai dengan anak perempuan yaitu AB. Selanjutnya kita membuat simbol untuk persyaratan pertama sampai dengan persyaratan keempat. Kita lihat, untuk syarat yang pertama, P dan Q berjenis kelamin sama, kita simbolkan P sama dengan Q. Yang kedua,
M dan N tidak berjenis kelamin sama, maka kita buat M tidak sama dengan N. Syarat yang ketiga, S lahir sebelum M, artinya S tanda panah M. S terlebih dahulu baru. Yang keempat, Q bukanlah ibunya X, atau Q tidak sama dengan IB. Ya, IB. Bisa paham? Bisa sahabat? Dan paham sahabat? Nah, simbol ini dan syarat-syarat ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 4, 5, dan soal nomor 6. Kita mulai soal nomor 5. Di antara berikut ini, manakah yang harus benar? Apakah A, M adalah perempuan, N adalah perempuan, C, P adalah perempuan, atau D, S adalah perempuan? Langkah pertama, kita lihat yang harus benar, artinya peluang persentasenya haruslah 100% sahabat. Kalau masih 50% berarti bukan itu jawaban. Kalau 75% juga bukan itu jawaban. Maka persentasenya harus 100% sahabat. Nah, langkah kedua, bahwa kita sudah dapat di soal nomor 4 perempuannya 5, maka laki-lakinya ada 2. Kita buat informasi jenis kelamin ini menjadi matriks. Perhatikan baik-baik sahabat. Kita melangkah pada opsi syarat kedua. M tidak sama dengan N. Artinya M bisa perempuan dan N bisa laki-laki. Atau sebaliknya. N perempuan dan M-nya adalah laki-laki. Jadi bisa jadi M-nya adalah perempuan dan N-nya adalah laki-laki. Atau sebaliknya. N-nya perempuan maka M-nya adalah laki-laki sahabat. Bisa ya. Jadi peluang M dan N perempuan atau laki-laki adalah 50%, 50%. Maka jangan pernah memilih M adalah perempuan dan N adalah perempuan. Hal ini ya menjadi jawaban yang kita eliminasi. Yang syarat selanjutnya adalah syarat pertama, P dan Q. Berdasarkan informasi dari syarat kedua, laki-laki maksimal hanya ada 2, maka P dan Q itu tidak mungkin berjenis kelamin laki-laki. Karena kalau P dan Q berjenis kelamin laki-laki, maka N bisa jadi laki-laki, M bisa jadi laki-laki. Artinya laki-laki ada 3. Sedangkan dalam informasi kita peroleh laki-laki itu hanya ada 2. Sehingga yang tepat P dan Q itu berjenis kelamin perempuan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan informasi bahwa P itu perempuan, Q juga pasti perempuan. Sehingga option yang terbaiknya atau best choice-nya adalah option C. P adalah perempuan. Soal nomor 6. Perhatikan sahabat. Jika T adalah anak perempuan X, maka manakah berikut yang harus benar? A, M dan N berjenis kelamin sama. B, M dan Q berjenis kelamin sama. C, T tidak berjenis kelamin sama dengan N. Dan R tidak berjenis kelamin sama dengan N. Option A sudah terlihat ya. Pada syarat kedua ini tidak memenuhi. Sehingga sahabat bisa mengeliminasi option A dari jawaban sahabat. Perhatikan baik-baik. Ya. T adalah anak perempuan X, maka langkah yang pertama, ini sebagai syarat utama, kita menempatkan T sebagai perempuan. Nah, apabila T merupakan perempuan, otomatis, ya, pertanyaannya adalah yang harus benar, maka yang 100% persentasenya, maka M bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Atau N bisa jadi laki-laki dan bisa jadi perempuan berdasarkan syarat kedua. Ya. Kemudian berdasarkan syarat pertama, maka P dan Q itu pasti berjenis kelamin perempuan. Hanya. Jadi bisa jadi TMPQ itu adalah perempuan, bisa jadi TNPQ itu yang adalah perempuan. Jadi kita baru mendapatkan 4 perempuan, yaitu T, P dan Q yang sudah pasti, M 50% adalah bisa jadi perempuan, bisa jadi N yang perempuan. Jadi kalau begitu tinggal dua nama yang belum diketahui jenis kelaminnya, yaitu R dan S. R dan S. Apakah R dan S ini bisa kedua-duanya perempuan? Jawabannya tidak mungkin. Karena perempuan tinggal satu. Sehingga pasti ada salah satunya yang berjenis kelamin perempuan
dan salah satunya berjenis kelamin laki-laki. Sehingga opsi yang terbaiknya adalah ya, R tidak berjenis kelamin sama dengan S. Inilah best choice. Terakhir soal ketujuh, sahabat. Jika S adalah neneknya N, manakah berikut yang harus benar? Artinya S ini menjadi syarat utama. Kita tempatkan S sebagai perempuan. Ya. Yang ditanyakan yang harus benar artinya persentasenya harus 100%. Jadi S adalah perempuan, otomatis ya. Berdasarkan syarat pertama, P dan Q pasti perempuan. Karena kenapa? Ya. Karena ada pernyataan yang kedua bahwa M dan N itu tidak berjenis kelamin sama. Sehingga pasti salah satunya yang adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat dulu hubungan antara X ini terhadap informasi yang diberikan S dan N. Kita lihat bagaimana hubungan antara X terhadap S, bagaimana pula hubungan antara X terhadap N. Menurut informasi S adalah neneknya N. Artinya S adalah ibu dari X dan N adalah anak perempuan dari X. Karena menurut informasi yang diberikan yang merupakan anak dari X itu cuma satu, yaitu anak perempuan, yaitu AP. Sehingga X ini adalah orang tua dari AP. Nah, S adalah ibu atau nenek dari N, dengan otomatis AP pun berjenis kelamin, ya, berjenis kelamin perempuan. Nah, AP pun berjenis kelamin perempuan. Jadi N ini pasti berjenis kelamin perempuan. Jadi N ini berjenis kelamin perempuan. Apabila N berjenis kelamin perempuan, maka M itu pasti berjenis kelamin laki-laki. Karena dalam syarat kedua M tidak sama dengan N. Kalau N adalah perempuan, maka M adalah laki-laki. Nah, laki-laki dalam pernyataan ini hanya ada dua, yaitu ayah dari X atau kakek dari N. Yang kedua, saudara laki-laki dari X atau paman dari N. Nah, ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga bahwa X itu lahir sebelum M. Jadi M ini lebih muda dibanding X. Ayah bisa jadi lebih muda daripada S. Tetapi bisa juga ayah M ini lebih tua, ya, ayah lebih tua dari S. Ya. Sehingga kalau S lahir terlebih dahulu baru M, yang pasti benar adalah bahwa seorang ibu lebih tua dibanding anaknya. Jadi yang memenuhi syarat adalah M ini pastilah anak dari S. Atau dia merupakan saudara laki-laki dari X. Jadi saudara laki-laki dari X. Sehingga yang memenuhi atau best choice atau jawaban terbaiknya adalah C. M adalah saudara laki-laki dari X. Ya, demikianlah pembahasan soal verbal prediksi tes Q CPNS 2021. Kalau sahabat suka, silakan like, ya, dan kemudian komentari video ini, dan kami tunggu subscribe dari sahabat sekalian. Terima kasih, sampai bertemu pada pembahasan soal-soal CPNS berikut. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, tetap semangat.